Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang teknologi informasi auditing. Dengan saya Adi Kurniasi dan rekan saya Mahfira Maulani dan Siti Sophia. Di dalam teknologi informasi auditing, kami akan menjelaskan beberapa, yaitu pengertian teknologi informasi auditing, konsep yang digunakan dalam teknologi informasi auditing, jenis teknologi informasi auditing, langkah-langkah teknologi informasi auditing, tujuan teknologi informasi auditing, manfaat teknologi informasi auditing, pendekatan audit berdasarkan risiko, kerangka audit untuk keamanan menyeluruh, prosedur audit keamanan menyeluruh, tinjauan atas sistem, prosedur audit keamanan menyeluruh, tinjauan atas pengendalian, kerangka untuk audit pengembangan program, prosedur audit pengembangan program, tinjauan atas sistem, prosedur audit modifikasi program, tinjauan atas pengendalian, kerangka untuk melakukan audit pengendalian pemrosesan komputer, prosedur audit pengendalian pemrosesan komputer, kerangka untuk melakukan audit pengendalian data sumber, prosedur audit pengendalian data sumber, kerangka untuk audit pengendalian file data, prosedur audit pengendalian file data, dan software komputer. Langsung saja ke penjelasan pertama tentang pengertian teknologi informasi auditing. Auditing teknologi informasi atau information technology audit adalah bentuk pengawasan dan pengendalian data infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mula istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam sebuah perusahaan. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer, yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasinya. Konsep-konsep dalam teknologi informasi auditing. Auditing sistem informasi atau auditing teknologi informasi digunakan umumnya untuk menjelaskan perbedaan dua jenis aktivitas yang terkait dengan komputer, seperti untuk menjelaskan proses mengkaji ulang dan mengevaluasi pengendalian internal dalam sebuah sistem pemrosesan data elektronik. Perbedaan dari dua jenis aktivitas di atas diantaranya yaitu: 1. Auditing melalui komputer, untuk menerangkan proses penelaahan dan evaluasi pengendalian intern dalam suatu sistem pemrosesan data elektronik. Biasanya dilakukan oleh auditor selama pengujian ketaatan. Yang kedua, auditing dengan komputer, untuk menerangkan pemanfaatan komputer oleh auditor untuk melaksanakan beberapa pekerjaan audit yang tidak dilakukan secara manual. Jenis-jenis teknologi informasi auditing. Yang pertama, pendekatan umum terhadap audit sistem informasi dibagi menjadi 3. Telaahan dan evaluasi awal, telaahan dan evaluasi rinci, dan pengujian. Telaahan dan evaluasi awal yaitu menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam audit yang mencakup keputusan-keputusan yang berkaitan dengan area-area tertentu yang diinvestigasi. Penugasan bagi staf audit, teknologi audit yang akan digunakan, dan pembuatan anggaran waktu dan atau biaya untuk audit. Sumber daya audit biasanya terbatas, jadi umumnya tidak mungkin melakukan audit atas setiap aplikasi setiap tahun. Aplikasi-aplikasi yang mengandung kemungkinan penggelapan atau kekeliruan keuangan biasanya menjadi target suatu audit. Telaahan dan evaluasi rinci. Dalam tahap audit ini, sasaran difokuskan pada temuan-temuan yang dipilih dalam audit. Pengujian. Tahap pengujian dalam audit menghasilkan bukti ketaatan terhadap prosedur-prosedur
pengujian dilakukan untuk memberikan jaminan memadai bahwa pengendalian intern ada dan bekerja sesuai dengan yang dinyatakan dalam dokumentasi sistem. Jenis-jenis teknologi informasi auditing yang kedua yaitu audit aplikasi sistem informasi. Pengendalian aplikasi dibagi menjadi 3 area umum: masukan, pemrosesan, dan pengeluaran. Audit aplikasi sistem informasi umumnya mencakup penelaahan pengendalian dalam 3 area tersebut. Yang ketiga, audit pengembangan sistem aplikasi. 3 area umum dalam audit yang berkaitan dengan proses pengembangan sistem adalah standar-standar pengembangan sistem, manajemen proyek, dan pengendalian pengubahan program. Yang keempat, audit atas pusat layanan komputer. Audit atas pusat layanan komputer dilakukan sebelum setiap audit atas aplikasi dilakukan guna meyakinkan integritas umum lingkungan di mana aplikasi akan difungsikan. Pengendalian umum atas operasi komputer juga membantu menjamin tidak adanya interupsi atas sumber daya pusat layanan komputer. Audit akan dilakukan terhadap beberapa area. Salah satu area berkaitan dengan pengendalian lingkungan. Sistem-sistem mainframe yang berkaitan dengan pusat-pusat layanan komputer besar umumnya memiliki persyaratan temperatur dan kelembapan khusus untuk membutuhkan penyejuk ruangan. Area lain adalah keamanan secara fisik atas pusat-pusat yang bersangkutan. Langkah-langkah teknologi informasi auditing ada 4. Yang pertama, identifikasi dan dokumentasi. Layaknya audit umum, identifikasi dan dokumentasi adalah keharusan. Hal ini bisa dilakukan dengan menjalankan survei maupun observasi ke lapangan sehingga audit bisa lebih objektif dan akurat. Yang kedua, tes substantif. Tes substansi merupakan tes yang dijalankan untuk mengetahui isi secara lebih mendalam. Dalam tes ini ada 2 tipe yang bisa dijalankan: signifikan alias ditelusur secara lebih mendalam atau terbatas. Yang ketiga, evaluasi. Setelah melakukan tes substantif, audit teknologi informasi bisa menjalankan evaluasi berdasarkan hasil temuan. Di tahap ini kembali dicek apakah kinerja perusahaan efektif atau tidak. Kalau efektif berarti memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun kalau tidak efektif, lakukan lagi tes substantif. Yang keempat, penilaian mutu atau kesimpulan. Di langkah terakhir ini akan terlihat apakah mutunya terjamin atau tidak. Jelas, audit teknologi informasi bukanlah tindakan yang bisa dilakukan secara asal dan instan. Ketelitian auditor menjadi ujung tombaknya. Selain itu, tentu saja tujuan dan langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara konsekuen. Selanjutnya, tujuan audit teknologi informasi. 1. Memberikan rekomendasi terhadap temuan yang muncul pada proses audit. Tindakan ini melakukan pemeriksaan atas arsip pembukuan perusahaan. Bisa saja ada temuan yang sebelumnya tidak disadari. Audit teknologi informasi merekomendasikan temuan ini untuk segera ditindaklanjuti. 2. Rekomendasi mengenai tindakan yang dikerjakan. Selain temuan, ada pula rekomendasi tentang tindakan yang bisa ditempuh. Hal ini bisa menghemat waktu, sebab tindak lanjut yang diambil bisa segera dilakukan tanpa harus memikirkan ulang cara penanganannya. 3. Mengawasi pelaksanaan rekomendasi. Setelah memberikan rekomendasi, audit teknologi informasi bisa berlaku juga sebagai pengawas. Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil bisa berjalan secara presisi dan tidak menimbulkan masalah baru. Yang keempat, memberikan jaminan kepada manajemen tentang kondisi yang ada pada organisasi. Audit yang baik akan memberikan presiden yang baik pula terhadap perusahaan. Hasil ini juga bisa memberi gambaran umum kepada manajemen tentang kondisi organisasinya. 5. Melakukan penilaian. Setelah melakukan serangkaian proses audit, akan diketahui bagaimana kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan. Proses ini juga bisa menunjukkan penilaian sehingga bisa terlihat tingkat efektivitas dan efisiensi yang dijalankan oleh tiap bagian. Saya Mahfira Maulani
presentasi yang telah disampaikan tadi. Yang keenam yaitu manfaat teknologi informasi auditing. Yang pertama, manfaat pada saat implementasi. Institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance kriteria. Mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut, dan mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen. Yang kedua, manfaat setelah sistem live, yaitu institusi mendapat masukan atas resiko-resiko yang masih ada dan saran untuk penanganannya. Yang kedua, masukan-masukan tersebut dimasukkan dalam agenda penyempurnaan sistem, perencanaan strategis, dan anggaran pada periode berikutnya. Bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa mendatang. Memberikan reasonable asuransi bahwa sistem informasi telah sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan. Membantu memastikan bahwa jejak pemeriksaan atau audit trail telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh manajemen, auditor, maupun pihak lain yang berwenang melakukan pemeriksaan. Dan membantu dalam penilaian apakah initial proposed values telah terrealisasi dan saran tindak lanjutnya. Yang ketujuh, pendekatan audit berdasarkan risiko. Hal ini memberikan para auditor pemahaman yang jelas atas kesalahan dan ketidakberaturan yang dapat terjadi dan risiko serta penyikapan yang terkait. Pemahaman atas hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi pada pihak manajemen mengenai bagaimana sistem pengendalian SIA seharusnya ditingkatkan. Pendekatan 4 tahap evaluasi pengendalian internal. Yang pertama, menentukan ancaman yang dihadapi sistem informasi akuntansi. Yang kedua, identifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk meminimalkan setiap kesalahan. Yang ketiga, evaluasi prosedur pengendalian. Yang keempat, evaluasi kelemahan atau yang tidak terungkap oleh prosedur pengendalian. Yang kedelapan, kerangka audit untuk keamanan menyeluruh. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama, pencurian atau kerusakan yang tidak disengaja atas hardware dan file. Yang kedua, kehilangan, pencurian, atau akses tidak sah ke program, file data, dan sumber daya sistem lainnya. Yang ketiga, modifikasi atau penggunaan secara tidak sah program dan file data. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Yang pertama, rencana keamanan atau pelindungan informasi. Yang kedua, pembatasan atas akses secara fisik ke perlengkapan komputer. Yang ketiga, pengendalian penyimpanan dan pengiriman data seperti enkripsi. Yang keempat, prosedur perlindungan dari virus. Yang kelima, menggunakan firewall. Yang keenam, rencana pemulihan dari bencana. Yang ketujuh, pemeliharaan pencegahan. Dan yang kedelapan, asuransi sistem informasi. Kesembilan, prosedur audit keamanan menyeluruh tinjauan atas sistem. Yang pertama, menginspeksi komputer. Yang kedua, wawancara dengan personil sistem mengenai prosedur keamanan. Yang ketiga, meninjau kebijakan dan prosedur. Yang keempat, memeriksa kebijakan asuransi apabila terjadi bencana atas sistem informasi. Yang kelima, memeriksa daftar akses sistem. Dan yang keenam, memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Yang ke-10, prosedur audit keamanan menyeluruh, tinjauan atas pengendalian. Yang pertama, mengamati prosedur akses ke lokasi komputer. Yang kedua, memverifikasi bahwa terdapat pengendalian
dan pengendalian tersebut berfungsi seperti dengan yang diharapkan. Yang ketiga, menginvestigasi berbagai kesalahan atau masalah untuk memastikan mereka ditangani dengan benar. Dan yang keempat, memeriksa berbagai uji yang sebelumnya telah dilaksanakan. 11. Kerangka untuk audit pengembangan program. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama, kesalahan pemrograman yang tidak disengaja. Yang kedua, kode program yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Yang pertama, otorisasi manajemen atas pengembangan program dan persetujuannya untuk spesifikasi pemrograman. Yang kedua, persetujuan pemakai atas spesifikasi pemrograman. Yang ketiga, pengujian keseluruhan atas program yang baru. Yang keempat, pengujian penerimaan oleh pemakai. Dan yang kelima, dokumentasi sistem yang lengkap. 12. Prosedur audit pengembangan program tinjauan atas sistem. Prosedur audit tinjauan atas sistem ada 6, yaitu yang pertama, tinjauan independen dan bersamaan atas proses pengembangan sistem. Yang kedua, tinjauan prosedur dan kebijakan pengembangan atau perolehan sistem. Yang ketiga, tinjauan otorisasi sistem dan prosedur persetujuannya. Yang keempat, tinjauan atas standar evaluasi pemrograman. Yang kelima, tinjauan atas standar dokumentasi program. Dan yang keenam, tinjauan atas pengujian program dan prosedur persetujuan pengujian. 13. Prosedur audit pengembangan program tinjauan atas pengendalian. Prosedur audit uji pengendalian. Yang pertama, wawancara dengan pemakai mengenai keterlibatan mereka dalam perolehan atau pengembangan serta implementasi sistem. Yang kedua, tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapatkan bukti keterlibatan. Yang ketiga, memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakai dalam proses pengembangan. Yang keempat, tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji, dan hasil pengujian sistem. Pengendalian pengimbangnya. Yang pertama, pengendalian pemrosesan yang kokoh atau kuat. Dan yang kedua, pemrosesan secara independen data uji oleh auditor. 14. Kerangka untuk audit prosedur modifikasi program. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama, kesalahan pemrograman yang tidak disengaja. Yang kedua, kode program yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Yang pertama, daftar berbagai komponen program yang akan dimodifikasi. Yang kedua, otorisasi dan persetujuan pihak manajemen atas modifikasi program. Yang ketiga, persetujuan pemakai atas perubahan spesifikasi program. Dan yang keempat, pengujian keseluruhan atas perubahan program, termasuk uji penerimaan pemakai. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Sophia. Saya Siti Sophia akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Kerangka untuk audit prosedur modifikasi program. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. 1. Kesalahan pemrograman yang tidak disengaja. 2. Kode program yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian. 1. Daftar berbagai komponen program yang akan dimodifikasi. 2. Otorisasi dan persetujuan pihak manajemen atas modifikasi program. 3. Persetujuan pemakai atas perubahan spesifikasi program. 4. Pengujian keseluruhan atas perubahan program, termasuk uji penerimaan dan penerimaan pemakai. Prosedur audit modifikasi program, tinjauan atas sistem. Prosedur audit tinjauan atas sistem yang pertama, tinjau kebijakan, standar dan prosedur modifikasi program. 2. Tinjau standar dokumentasi untuk modifikasi program. 3. Tinjau pengujian modifikasi program serta uji prosedur pemberian persetujuan. 4. Diskusikan kebijakan dan prosedur modifikasi program dengan pihak manajemen, pemakai sistem, dan personil sistem informasi.
Prosedur audit modifikasi program. Tinjauan atas pengendalian. Proses audit, uji pengendalian yang pertama, verifikasi pemakai dan persetujuan manajemen sistem informasi atas perubahan program. 2. Verifikasi pemakai mengenai keterlibatan dalam perancangan dan implementasi sistem. 3. Memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakai dalam proses pengembangan. 4. Tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapatkan bukti keterlibatan. 5. Tinjauan atas spesifikasi, pengujian, data uji, dan hasil dari pengujian sistem pengendalian pengimbang. 1. Pengendalian pemrosesan yang bagus. 2. Uji audit independen untuk perubahan program yang tidak sah atau yang salah. Kerangka untuk melakukan audit pengembalian pemrosesan komputer. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. 1. Kegagalan untuk mendeteksi input data yang salah, tidak lengkap, atau tidak sah. 2. Kegagalan untuk memperbaiki kesalahan yang ditandai oleh prosedur edit data dengan tepat. 3. Masuknya kesalahan dalam file atau database selama pembaruan. Jenis-jenis prosedur pengendalian. 1. Rutinitas edit data komputer. 2. Penggunaan dengan benar label file eksternal dan internal. 3. Prosedur perbaikan kesalahan yang efektif. 4. Daftar dan ringkasan perubahan file yang disiapkan untuk tinjauan atas departemen pemakai. Prosedur audit pengendalian pemrosesan komputer. Prosedur audit tinjauan sistem. 1. Meninjau dokumentasi administratif untuk standar pengendalian pemrosesan. 2. Mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data. 3. Meninjau salinan daftar kesalahan, laporan jumlah total batch, dan daftar perubahan file. Prosedur audit uji pengendalian. 1. Mengevaluasi kecukupan dan kelengkapan pengendalian edit data. 2. Memverifikasi kepatuhan pada prosedur pengendalian pemrosesan dengan cara mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data. 3. Menelusuri pengaturan sampel kesalahan yang ditandai oleh rutinitas edit data untuk memastikan adanya penanganan yang tepat. 4. Mengawasi sistem pemrosesan online dengan menggunakan teknik audit bersamaan pengendalian pengimbang, pengendalian yang kokoh terhadap pemakai dan pengendalian data sumber yang efektif. Kerangka untuk melakukan audit pengendalian data sumber. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. 1. Data sumber yang tidak akurat. 2. Data sumber yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian. 1. Otorisasi pemakai atas input data sumber. 2. Penanganan input data sumber secara efektif oleh personal pengendalian data. 3. Mendaftar penerimaan, perpindahan, dan pemrosesan input data sumber. 4. Penggunaan dokumen yang dapat dikirim kembali. Prosedur audit pengendalian data sumber. Prosedur audit tinjauan sistem. 1. Meninjau dokumentasi administratif atas standar pengendalian data sumber. 2. Mendokumentasi pengendalian data sumber akuntansi dengan menggunakan sebuah matriks pengendalian input. 3. Meninjau dokumentasi sistem akuntansi untuk mengidentifikasi isi data sumber dan langkah pemrosesan serta pengendalian data sumber tertentu yang digunakan. Prosedur audit uji pengendalian. 1. Mengamati dan mengevaluasi jalannya departemen pengendalian data dan prosedur pengendalian data tertentu. 2. Merekonsiliasi sebuah sampel jumlah total batch dan menindaklanjuti penyimpangan. 3. Pemeriksa beberapa sampel data sumber akuntansi dalam hal keberadaan otorisasi yang memadai
Pengendalian pengimbang. 1. Pengendalian pemrosesan yang kokoh. 2. Pengendalian yang kokoh terhadap pemakai. Kerangka untuk audit pengendalian file data. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. 1. Modifikasi atau pengungkapan yang tidak sah atas data yang disimpan. 2. Penghancuran atas data yang disimpan akibat kesalahan yang tidak disengaja, kegagalan fungsi hardware atau software, dan tindakan sengaja untuk melakukan sabotase atau vandalisme. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Pengendalian pembaruan bersamaan. 2. Penggunaan yang sesuai atas label file dan mekanisme write protection. 3. Penggunaan software perlindungan virus. Prosedur audit pengendalian file data. Prosedur audit tinjauan sistem. 1. Memeriksa rencana pemulihan dari bencana. 2. Mendiskusikan prosedur pengendalian file data dengan para manajer dan operator sistem. 3. Meninjau kebijakan dan prosedur akses logika. 4. Meninjau dokumentasi atas fungsi-fungsi operasional perpustakaan file. Prosedur audit uji pengendalian. 1. Mengamati dan mengevaluasi operasional perpustakaan file. 2. Meninjau catatan pemberian dan modifikasi password. 3. Mengamati persiapan dan penyimpanan di luar lokasi kantor dari file cadangan. 4. Merekonsiliasi jumlah total file untuk utama dengan jumlah total pengendalian yang diproses secara terpisah. Pengendalian pengimbang. A. Pengendalian keamanan komputer secara efektif. B. Pengendalian pemakai yang kokoh. C. Pengendalian pemrosesan yang kokoh. Software komputer. Software komputer beberapa program komputer yang disebut computer audit software atau generalized audit software telah dibuat secara khusus untuk auditor. Computer audit software adalah program komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor menghasilkan program yang melaksanakan fungsi-fungsi audit. Pemakaian software komputer. Langkah pertama auditor adalah memutuskan tujuan-tujuan audit, mempelajari file serta database yang akan diaudit, merancang laporan audit, dan menetapkan bagaimana cara menghasilkannya. Informasi ini akan dicatat dalam lembar spesifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem melalui program input data. Program ini membuat catatan spesifikasi yang digunakan computer audit software untuk menghasilkan satu atau lebih program audit. Software komputer, program audit memproses file-file sumber dan melaksanakan operasional audit yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan audit yang telah ditentukan. Fungsi umum software audit komputer. Yang pertama, pemformatan ulang. 2. Manipulasi file. 3. Perhitungan. 4. Pemilihan data. 5. Analisis data. 6. Pemrosesan file. 7. Statistik. 8. Pembuatan laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.